Cihuet, musim gugur akan habis, maka tibalah musim dingin. Cuaca kian berubah. Para kehidupan akan menghadapi timbulnya macam-macam penyakit karena belum terbiasa. Hari ini saya mengajak Yang Sen berkeliling ke neraka es membeku dan sedang menghadapi musim dingin. Pula tidak tahu Yang Sen kuat bertahan atau tidak. Yang Sen, guru, demam saya baru sembuh. Hari ini cuaca begini dingin. Saya pikir lain hari baru mengunjungi neraka es membeku. Kita ke tempat lain hari ini, bolehkah guru? Cihuet, mana boleh, sudah aturan. Dan pemberitahuan hari ini mau mengunjungi neraka es membeku. Kok dibatalkan? Kalau tidak tahan kedinginan, mari saya berikan pil hangat. Cepat makan, jangan menunda waktu lagi. Yang Sen, terima kasih atas pil hangatnya, guru. Saya sudah memakannya. Oh, badan terasa menjadi hangat, tidak terasa dingin lagi. Cihuet, cepat naik ke teratai. Yang Sen, saya sudah duduk, boleh berangkat. Cihuet, sudah tiba, cepat turun. Yang Sen, di depan sini tidak kelihatan bayangan manusia. Gunung yang tandus berwarna putih seperti disaljukan. Tidak terlihat pohon-pohonan yang hijau maupun tumbuhan yang lain. Hanya ada beberapa pohon yang layu, tidak berdaun. Ini tempat apa? Cihuet, tempat ini dekat ke neraka es membeku. Karena pengaruh dingin sepanjang tahun, hanya turun salju. Sungguh dingin. Kita kemari bukan melewati jalan yang dari istana bumi, maka tidak kelihatan manusia di sini. Juga karena kita menumpang teratai jalannya berterbangan. Kamu ikuti saya, jalan melewati gunung di sebelah kiri, akan tiba ke neraka es membeku. Yang Sen, tempat ini begitu sepi, rumput-rumputan pun mati kedinginan, dan saya pun merasa semakin dingin. Apakah pil obat tadi sudah hilang khasiatnya? Cihuet, kekuatan obat belum hilang. Itu hanya karena khasiat obat sedang memutar. Nanti juga kamu terasa hangat dan kuat bertahan sampai 3 hari. Tenang saja kamu. Masa saya mau membiarkan kamu mati kedinginan? Yang Sen, di depan ada sebaris rumah dan semuanya terbuat dari kayu. Dicat dengan warna hitam. Di atas rumah masih terdapat segumpal-gumpal salju, dan di depan rumah didirikan 2 tiang kayu. Dan di atasnya ada papan palang bertuliskan neraka es membeku. Di bawahnya ada sebuah jalan kecil menuju ke dalam rumah itu. Kok keadaannya begini sederhana?
Cihuet, tempat ini dikurung oleh salju. Para roh, dosa, kedinginan sampai beku badannya. Maka mereka tidak bisa lari. Karena itulah maka bangunan ini cukup sederhana. Yang Sen, di jalanan ada beberapa prajurit alam baka sedang mengawal 10 lebih roh pria dan wanita. Apakah mereka akan dihukum ke neraka ini? Cihuet, ya, di depan pejabat dan jenderal sudah kemari. Yang Sen siap memberikan hormat. Yang Sen, salam jumpa pejabat dan jenderal. Kami dapat titah mengelilingi alam neraka. Harap banyak memberikan petunjuk. Pejabat, Cihuet dan Yang Sen, tidak usah sungkan. Tadi kami menerima pemberitahuan Chu Ching Wan bahwa kalian akan kemari untuk meninjau. Sekarang silakan masuk. Yang Sen, terima kasih. Cihuet, kita langsung menuju neraka es membeku dan meninjau. Tidak usah lagi mampir ke dalam rumah. Pejabat, baik. Yang Sen, neraka es membeku ada di dalam sini. Di sebelah kiri dan kanan terdapat 2 gunung yang tinggi. Neraka ini seperti kolam renang, seperti terdapat di dunia, dan terbagi beberapa puluh ribu kolam, sampai tidak kelihatan di kejauhan. Di dalam kolam ada pria dan wanita, hanya berpakaian dalam. Sudah tidak kelihatan badan separuh lagi, karena sudah tertutup air es yang telah membeku. Setiap roh sudah berubah warna menjadi hijau, bibir hitam dan tangan bergemetaran. Sudah tidak ada tenaga lagi untuk menjerit dan kini hanya merintih saja. Di barisan depan ada 2 orang tua yang sedang memandangi saya. Guru, apakah boleh menolongi mereka? Karena mereka seperti ingin memohon dan berbicara sama saya. Angkat mereka keluar biar bebas dari dingin yang membekukan ini. Pejabat, saya akan tarik keluar beberapa roh dosa agar bisa ditanya. Yang Sen, baik. Coba dengan yang tua ini, bagaimana rasanya di sini? Roh, langit es, bumi salju, badan pun jadi beku, hanya berpakaian celana dalam. Saya sudah tidak kuat lagi berbicara. Saya sudah hampir koma. Pejabat, jenderal, cepat ambil kuah jahe biar dia minum. Jenderal, cepat minum. Baiklah, ceritakan pada kami tentang kejahatanmu untuk dimuat dalam buku amal sebagai nasihat buat manusia di dunia. Jangan seperti kamu setelah mati dihukum di sini. Roh, waktu saya masih hidup, kesukaan saya mengumpulkan perangko yang kuno atau benda antik dan lain-lain.
Waktu berusia 45 tahun, berkenalan dengan seorang teman yang juga mempunyai kesukaan yang sama, maka kami jadi akrab seperti saudara sendiri. Suatu hari dia mau keluar negeri, tetapi khawatir barang koleksinya yang mahal dicuri orang, maka dititipkan di tempat saya, dan akhirnya saya menjadi serakah. Barang titipannya saya pindahkan lagi ke tempat lain. Setelah dia kembali dan mau mengambil barangnya kembali, saya bilang, sungguh menyesal, pada setengah bulan yang lalu telah terjadi pencurian di sini, sampai barang koleksi saya pun disikat habis. Setelah mendengar cerita saya yang palsu, teman saya menjadi sedih dan menangis karena percaya bahwa barangnya telah dicuri orang. Dia tidak bisa omong apa-apa lagi, dan pada waktu saya berumur 56 tahun dapat penyakit kanker paru-paru. Setelah meninggal, roh tiba di alam baka. Tidak tahunya di alam baka sudah tercatat perbuatan jahat saya. Dicerminkan dosa-dosanya. Akhirnya saya pun mengaku, hingga dihukum kemari, waktunya 5 tahun. Yang Sen, harap pejabat bisa memaafkan dosa-dosanya, boleh atau tidak? Pejabat, ini adalah hukuman mereka. Tidak ada perintah dari Biam Wong. Saya tidak punya hak untuk merubah nasibnya. Sekarang kasih minum kuah jahe sudah cukup bijaksana buat dia. Jangan memohon lagi. Sekarang coba tanya nenek ini, apa sebabnya dihukum di sini? Yang Sen, nenek ini juga sudah tidak tahan kedinginan lagi, hingga jatuh ke tanah. Bagaimana? Suruh dia jawab. Tolong Jenderal, berikan dia kuah jahe biar dia minum, biar bersemangat lagi. Jenderal, boleh. Cepat diminum. Ceritakan perbuatan kamu. Dosa apa yang telah kamu buat hingga dihukum kemari? Roh, saya sungguh tersiksa kedinginan di sini, seperti di kamar mayat yang terdapat di alam dunia. Cobalah kamu lihat, badan saya pucat dan tidak terdapat warna merah. Waktu masih di dunia, saya menjadi germu dan mendirikan tempat pelacuran. Ada beberapa kamar. Saya beli 10 lebih perempuan muda. Ada yang dari pendidik, ada istri orang, dan pelajar yang lari dari sekolah. Setiap hari saya suruh mereka menemani tamu. Jika tidak menurut, maka saya kurungi mereka atau menyuruh pengawal memukuli. Saya pun menjadi kaya dari hasil uang kotor tersebut. Di antaranya ada tamu atau keluarganya yang mau menebus badan mereka agar bisa dibebas dari lembah hitam, dan saya buka harga tinggi. Yang cukup uangnya maka ditebus, tetapi yang uangnya tidak cukup maka mereka tidak ditebus.
mereka tidak bisa bebas dan menjadi pelacur seumur hidup. Waktu saya berumur 51 tahun, karena terbiasa minum terlalu banyak dan merokok hingga meninggal karena pembuluh darah di otak pecah. Setelah mati, saya baru tahu bahwa umur saya sudah dipotong 10 tahun oleh Yuam Wong. Karena dosa saya berat, maka saya dihukum di neraka tanah kotoran air seni dan tinja selama 5 tahun. Setelah bebas, kini dihukum di neraka es membeku lagi selama 31 tahun. Setelah bebas dari sini, tidak tahu harus dihukum ke neraka mana lagi. Sampai sekarang cukup menderita, tersiksa, makan kotoran dan badan ini membeku. Masih tidak tahu nanti disiksa hukuman apa lagi. Kini hidup hanya bisa mengeluh pada diri sendiri karena perbuatan saya yang banyak dosanya itu. Pejabat terakhir, roh wanita muda itu, cepat katakan dosamu dan jenderal berikan kuah jahe biar dia lancar bicaranya. Jenderal, siap, sudah minum dia. Yang Sen, permisi Nona, kenapa kamu juga dihukum kemari? Roh, dibicarakan, sungguh saya jadi malu. Waktu umur 18 tahun, saya ikut rombongan Hari. Ikut mereka mengadakan pertunjukan di mana-mana. Dan untuk menarik penonton, diadakan tarian telanjang. Akhirnya bubar karena penonton sepi dan rugi, maka pindah kerjaan menjadi wanita panggilan, sering menemani tamu atau pergi menonton tarian telanjang. Kemudian saya kenal seorang pengusaha yang kaya, jadi wanita simpanannya. Pada umur 36 tahun, karena kami tidak akur lagi, hingga ribut mulut dan pikiran, buntu, hingga nekat makan obat bunuh diri. Setelah mati, dikurung di alam neraka, mati penasaran selama 5 tahun. Kemudian dihukum kemari, sudah 3 tahun, sisa 12 tahun lagi, baru dibolehkan bebas. Sungguh menderita. Setiap hari badan ditindih es, kaki dan tangan menjadi beku. Kini mau menyesal pun sudah terlambat. Nasihatilah wanita di dunia agar tidak mengikuti jejak saya ini. Pejabat, roh ini waktu masih hidup di dunia tidak bekerja di jalan yang benar, namun menunjukkan tarian telanjang memalukan adat. Waktu hidup sudah tidak suka berpakaian. Setelah mati dihukum ke neraka es membeku. Biar dia mau cari pakaian yang tebal untuk menutupi badan yang kedinginan. Tidak bisa, demikianlah pembalasannya. Kalau waktu hukuman para roh sudah habis, akan diserahkan ke tingkat lain. Harap wanita di dunia jangan mencontoh. Jenderal, cepat masukkan lagi ketiga roh ini. Yang Sen,
keadaan di neraka ini seperti asap putih dan terasa dingin. Cihwet, ini karena hawa dingin. Pejabat, setiap orang di dunia yang menerima titipan uang, harta benda, namun sengaja memilikinya atau mengurangi nilainya atau usaha pelacuran dan tidak boleh ditebus anak buahnya atau hidup terlalu mewah, boros dan memandang rendah orang lain, tidak mau barang buatan dalam negeri dan hanya memakai barang atau pakaian luar negeri saja, menonjolkan dirinya kaya hingga tidak menyisakan untuk membeli kasur, selimut, atau pakaian lain untuk dipakai oleh orang miskin. Wanita yang suka menonjolkan bagian tubuhnya untuk memancing perhatian pria atau suka model-model pakaian rok mini, perbuatan yang tidak takut masuk angin, serakah akan model pakaian, setelah mati harus dihukum kemari biar merasakan kedinginan. Cihwet, hari ini sudah tiba waktunya untuk pulang ke wihara. Yang Sen, banyak terima kasih atas penjelasan pejabat dan jenderal. Selamat tinggal. Jenderal, antar tamu. Cihwet, Yang Sen, naik ke teratai, duduk yang mantap, berangkat. Wihara Sen Sien telah tiba, turun roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.